Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, Malam Kak. Kak. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, sehubungan dengan adanya tugas terkait analisa substansi implementasi nilai dasar ASN, khususnya terkait nilai kompeten dan harmonis, mohon kesediaan waktunya ya dari teman-teman untuk mendiskusikan terkait topik tersebut. Dari Kak Haikal terkait kegiatan, tahapan kegiatan, dan output mungkin ada saran? Kalau saran dari saya, Kak, kayaknya ya, menurut saya ada nih mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di kantor pertanahan Kabupaten ND. Gimana mengenai penyelesaian sengketa? Itu memenuhi kok nilai-nilai kompeten sama harmonisnya. Masukin Boleh, aja. kalau saya boleh. Teman-teman yang lain bagaimana? Boleh, boleh. Boleh Boleh, Kak, boleh Kak. setuju aja. Ya, boleh. Oke, nah untuk tahap kegiatannya itu, yang pertama membuat nota dinas, peminjam bibit tanah dan wakaf. Yang kedua, pengkajian kasus sengketa pertanahan. Selanjutnya itu melakukan gelar awal, melakukan fasilitasi terhadap pengadu dan teradu, melakukan peninjauan lapangan, melakukan mediasi, penyusunan akta perdamaian. Nah, kalau misalkan si para pihak ini ingin melakukan perdamaian ya, tapi kalau misalkan mereka ini nggak mau melakukan perdamaian, kita nanti kasih tahu ke mereka bahwasannya untuk melakukan upaya hukum lain. Gitu. Nanti kalau misalkan si para pihaknya mau damai, outputnya itu ada akta perdamaian. Begitu Kak Swati. Baik, terima kasih Kak Haikal. Untuk Baik. keterkaitan substansi ini dengan nilai-nilai berakhlaknya, ada tambahan dari Bang Wanda? Mungkin dari saya Kak ya, keterkaitan substansi mata pelatihan itu yang pertama itu dari nilai kompetennya, sesuai dengan kode perilaku, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, yaitu dalam melakukan pengkajian kasus sengketa pertanahan, SN kan menggunakan daya analisis kritis dengan sering berjalannya waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi diri ASN dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan yang akan terjadi di kemudian hari. ASN juga dituntut untuk memiliki kapabilitas agar mampu meyakinkan para pihak yang berperkara bahwa penyelesaian pokok perkara secara kekeluargaan atau non-litigasi akan meminimalisir kerugian, baik material maupun imaterial, yang mungkin akan diderita oleh para pihak. Kalau ke poin keduanya, ya, kode perilaku membantu orang lain belajar. Dalam proses pengkajian dilakukan brainstorming antara kepala seksi dengan staf dalam penanganan sengketa pertanahan. Hal ini dapat membantu staf dalam menguraikan kasus sengketa pertanahan yang sedang ditangani. Begitu dari saya, Kak. Baik, terima kasih Bang Wanda. Dari Kak Novi, ada tambahan Kak? Menambahkan dari apa yang disampaikan Bang Wanda tadi, terkait kompeten ya, punya saya itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu melaksanakan seluruh tahapan kegiatan dan melaksanakan tugas dengan baik dan benar akan menghasilkan output dengan kualitas yang baik, seperti meyakinkan para pihak agar menyelesaikan perkara yang terjadi dengan cara kekeluargaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dari kompeten. Untuk selanjutnya, harmonis. Harmonis itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam proses brainstorming, staf dimintai pendapatnya oleh kepala seksi dan pada saat melakukan mediasi, terlepas dari latar belakang pengadu dan teradu, ASN tetap menghargai pendapat para pihak dan setiap pendapat tersebut dituangkan ke dalam berita acara. Mungkin itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih. Dari Kak Angel, ada tambahan? Terkait nilai harmonis ya Kak, kalau dari saya sih ada, misalnya suka menolong orang lain. Itu kayak forum mediasi yang tersedia di kantor pertanahan Kabupaten ND ya. Itu misalnya dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketanya tanpa mengeluarkan biaya sebesar apapun. Selain itu, proses yang dilaksanakan sangat cepat. Terus mungkin membangun lingkungan kerja yang kondusif, kayak kegiatan bertukar pikiran seperti brainstorming dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif sehingga lingkungan kerja menjadi kondusif dan nyaman. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Angelik.
Baik, hal ini juga sepertinya sudah sejalan ya dengan visi misi organisasi, khususnya terkait dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk penguatan nilai organisasi dari Kak Angelic mungkin mau menambahkan? Boleh Kak, penguatan nilai organisasi itu berdasarkan Kepmen 115 garing SK strap OT titik 02 garing 5 tahun 2020. Yang pertama itu melayani. Itu mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat atas suatu kondisi yang dialaminya dan berusaha mencari solusi atas kondisi tersebut sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kantor pertanahan. Yang kedua itu profesional. Itu menyelesaikan perkara di antara para pihak secara terbuka dan tanpa keberpihakan. Lalu yang terakhir terpercaya, dalam bekerja senantiasa berusaha menawarkan solusi atas permasalahan yang terjadi dengan cara yang terbaik. Mungkin dari saya itu aja, Kak. Makasih Kak Angelic. Dari teman-teman, sudah cukup ini saja atau ada yang mau ditambahkan lagi? Sepertinya cukup, Kak Aswati. Cukup, Kak. Kalau dari saya Cukup cukup. ya? Oke, baik, cukup ya. Karena cukup untuk materinya, maka diskusinya juga kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. guys.